Apa yang perlu kita pertimbangkan bukan hanya apa yang kita inginkan, tetapi juga apa yang siap kita korbankan untuk mencapainya. Pertanyaannya adalah, jenis pengorbanan apa yang siap kamu hadapi? Seberapa besar penderitaan yang kamu rela tanggung? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan sejauh mana pencapaianmu. Jika kamu memiliki impian atau tujuan, ingatlah bahwa kunci untuk mencapainya adalah kerja keras, dedikasi, dan tekad. Langkah-langkah kecil yang konsisten akan berkembang menjadi pencapaian besar seiring waktu. Percayalah pada dirimu sendiri, tetap kuat dan fokus, masa-masa sulit tidak akan bertahan selamanya. Jika ada yang meragukan kemampuanmu, buktikan bahwa kamu bisa. Jika satu pintu tertutup, pintu lainnya akan terbuka. Percayalah pada dirimu dan ide-ide kamu. Jangan berusaha menjadi orang lain, kembangkan potensi penuh dirimu sendiri dan percayalah bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan yang lebih besar. Hentikan kebiasaan menunggu. Jangan sia-siakan waktumu dengan kekhawatiran atau harapan agar sesuatu berubah dengan sendirinya. Kamu harus menginginkan impianmu cukup untuk melakukan kerja yang diperlukan. Mimpi memiliki jalur yang berbatu, yang harus dipaving setiap hari, satu batu pada satu waktu. Berapa kali kamu sudah bilang, besok? Berapa kali kamu hanya berbicara tanpa tindakan nyata? Semua pembicaraan itu tidak membawa kemajuan jika tidak diikuti dengan tindakan. Ketika akan memulai perubahan, lakukan sekarang. Jika tidak saat ini, kapan lagi? Jika kamu benar-benar ingin berubah, kamu tidak akan menunggu untuk memulai. Konsistensi berarti melaksanakan apa yang telah kamu tetapkan, meskipun terkadang kamu tidak merasa termotivasi. Itu adalah hari-hari ketika kamu tetap bertindak meskipun tidak merasa ingin melakukannya. Kamu harus memahami bahwa pencapaian hari ini adalah hasil dari pengorbanan orang-orang di masa lalu. Bangkit dan capailah impianmu seolah-olah keinginan tersebut telah terpenuhi. Rasakan hidup seolah-olah kamu telah menjadi orang yang kamu inginkan. Setiap perasaan yang kita alami meninggalkan jejak dalam bawah sadar kita. Kecuali perasaan tersebut dikontrol oleh perasaan yang lebih kuat, perasaan itu akan diekspresikan. Banyak orang besar di dunia ini telah melalui penderitaan besar. Penderitaan bukanlah hal yang buruk, sebaliknya, penderitaan adalah bagian dari proses pemurnian menuju kepahlawanan pribadi. Kamu tidak boleh membiarkan satu kesalahan mendefinisikan siapa dirimu. Jika kamu pernah mengalami kehilangan atau kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya. Jangan menjadi korban, rasa kasihan pada diri sendiri tidak akan mendekatkanmu pada tujuanmu. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Ambil tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dan teruslah bergerak maju. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan untuk mempercepat perjalanan hidup kita. Namun, kita harus menyadari bahwa perjalanan ini adalah proses seumur hidup tanpa tujuan akhir yang jelas. Setiap hari adalah batu bata lain dalam pembangunan rumah ideal kita. Kita memiliki dua pilihan, menerima hidup apa adanya atau menjadi agen aktif dalam perubahan, memilih untuk tidak hanya sekadar bertahan hidup tetapi untuk benar-benar hidup. Tindakan kita hari ini menentukan apa yang kita miliki di masa depan. Tempat kita saat ini adalah cerminan dari pikiran dan keputusan masa lalu kita. Untuk mengubah masa depan, kita harus terlebih dahulu mengubah pola pikir kita dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Proses ini seringkali melibatkan melewati masa-masa sulit dan mengalami kejatuhan dalam kebencian diri sebelum bisa mencapai sesuatu seperti memaafkan diri sendiri. Menghindari tanggung jawab dan berpegang pada emosi pengganti seperti rasa bersalah tidak membantu. Sebenarnya, merasakan rasa malu dan kebencian diri adalah langkah awal menuju pemahaman diri dan pengampunan. Kamu harus memiliki keyakinan pada sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik. Kamu harus percaya meskipun jalan belum terlihat. Hidup setiap hari seolah itu adalah hari terakhirmu. Jangan menunggu atau menunda. Jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan sekarang. Kebanyakan orang memiliki ide tetapi tidak mengejarnya, seringkali karena takut gagal. Keberanian tidak selalu berarti mengaum, terkadang, itu adalah suara lembut yang berbisik untuk mencoba lagi. Memulai langkah pertama menuju impianmu, meskipun penuh ketidakpastian, adalah tindakan berani yang penting. Jalan mungkin tidak selalu jelas, namun setiap langkah adalah kemenangan dan bukti kekuatanmu. Ingatlah bahwa satu-satunya perjalanan yang gagal adalah yang tidak pernah dimulai. Hidup terlalu singkat untuk terus menunda impianmu.
Dua kata sederhana, belum siap, memiliki kekuatan yang besar dalam menghalangi langkahmu. Mengatakan bahwa kamu belum siap, hanya berarti bahwa impianmu tampak sedikit di luar jangkauan, bahwa waktu belum tepat, dan kamu belum merasa sepenuhnya siap. Namun, penting untuk diingat bahwa waktu tidak akan pernah sempurna dan kamu tidak akan pernah merasa sepenuhnya siap. Hidup terus bergerak maju, terlepas dari apakah kamu ikut serta atau tidak. Bagian tersulit dari perubahan adalah membuat pilihan yang berbeda dari yang kamu buat sebelumnya. Mengambil langkah ke yang tidak dikenal seringkali terasa tidak nyaman. Kamu harus bersedia menderita saat orang lain menyerah, dan bertahan ketika orang lain berhenti. Inilah yang menciptakan kebesaran. Tanpa visi yang jelas dan keputusan tegas untuk terus maju meskipun menghadapi kesulitan, kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu. Motivasi untuk bertahan melalui masa-masa sulit adalah kunci untuk mencapai apa yang kamu impikan. Jika kamu tidak bersedia berkorban untuk tujuanmu, itu adalah pilihanmu. Namun, ketahuilah bahwa tujuanmu akan memerlukan pengorbanan. Kamu harus melepaskan keinginan saat ini untuk mencapai apa yang paling kamu inginkan. Jika kamu tidak siap melakukan pengorbanan tersebut, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tujuan yang sebenarnya. Kesakitan yang kamu alami adalah sementara kebesaran di sisi lain adalah abadi. Ingatlah bahwa melewati ambang batas rasa sakit akan membawa kamu kepada kebaikan dan kebesaran. Jadi, hadapi ambang batas itu dan capailah potensi tertinggimu. Mungkin hidup bukan hanya tentang kebahagiaan. Mungkin hidup adalah tentang mengalami seluruh spektrum emosi, kesedihan, patah hati, kegembiraan. Kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan tanpa kesedihan, tidak bisa merasakan kesenangan tanpa rasa sakit. Mengabaikan satu aspek sama dengan mengabaikan hidup itu sendiri. Jangan puas dengan rasa bosan atau kelelahan. Selalu ada lebih banyak yang bisa dicapai. Untuk mengakses potensi tersebut, kamu harus mengosongkan dirimu, menantang dirimu, dan mengatasi ketakutanmu. Ketika kamu menghapus segala hambatan dari hidupmu, kamu akan meninggalkan dunia dengan dampak yang berarti, meskipun kamu merasa kosong pada akhir hidupmu.